Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih mendapat limpahan nikmat anugerah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kita rasakan langsung maupun yang tidak. Termasuk kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, bagian dari nikmat Allah. Semoga sholat Jumat yang kita laksanakan menjadi bagian dari bekal kita di hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan, bulan Al-Quran dan seterusnya. Maka pada siang hari ini khatib akan menyampaikan 1-2 hal yang berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi tambahan bekal buat kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang yang beriman, mau laki mau perempuan, mau yang punya duit maupun yang tidak, pokoknya semua yang beriman, yang balik berakal sehat, mungkin tidak sedang safar, maka diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum, yakni saum bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian atau kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, sudah kita mafhumi bersama bahwa saum Ramadan bukan hanya sekedar wajib apalagi sunnah, tetapi lebih dari itu bagian dari rukun Islam. Rukun itu sesuatu yang sangat pokok. Berbeda dengan wajib. Wajib harus, rukun harus, tetapi keharusan rukun di atas wajib. Dalam sholat ada rukun sholat, ada wajib-wajib sholat. Dalam ibadah haji ada rukun haji, ada wajib haji, dan seterusnya dan seterusnya. Berkaitan dengan saum Ramadan ini karena merupakan rukun, bagian dari rukun Islam, maka setiap orang yang sudah balik, yang sudah berakal, yang sehat, tanpa ada udzur satupun, baik laki-laki ataupun perempuan, maka difardukan yang namanya puasa Ramadan. Sebagaimana halnya mengerjakan sholat, itu pun bagian dari rukun Islam. Tidak benar jika seseorang melaksanakan saum Ramadan tapi sholat fardu ditinggal, atau sebaliknya sholat fardu dijaga tapi saum Ramadan tidak dikerjakan. Itu sama-sama rukun. Jamaah rahimakumullah, kecuali di sana ada udzur atau rukhsah yang dibenarkan. Misalkan nanti boleh tidak berpuasa tetapi wajib bayar fidyah, atau boleh tidak berpuasa untuk sementara waktu tapi nanti harus mengqadha atau mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Artinya kewajiban tetap ada. Berkaitan dengan akan masuknya bulan Ramadan ini, persiapan yang pertama yang tidak kalah penting adalah kita berdoa jamaah. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan anugerah, agar diberikan karunia, diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang pertama ini sangat penting. Bahkan kalau kita membaca kitab Lataiful Ma'arif, di sana dijelaskan sebagian ulama salaf untuk menyambut datangnya bulan Ramadan
Mereka bukan bersiap-siap sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Bahkan diriwayatkan sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah terikat hatinya dengan bulan Ramadan. Mereka sudah berdoa mohon kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Kalau kita kebanyakan mungkin masih belum ada ingat ke bulan Ramadan. Kemudian pasca Ramadan, dari sesudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, entah itu saumnya, entah itu salat malamnya, salat tarawihnya dan lain sebagainya, sampai 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah, minta agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang bisa kita baca misalnya, Allahumma sallimni di Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau boleh juga Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Yang kalau dalam bahasa kita kurang lebih, ya Allah, mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah ibadah Ramadan yang kami kerjakan di dalamnya. Nah, itu dianjurkan dibaca. Kalau kita tidak hafal dengan bahasa Arabnya, boleh dibaca dengan bahasa yang kita bisa, dengan catatan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, semua doa sejak takbir, iftitah dan seterusnya harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau di luar sholat, mau selain bahasa Arab dibolehkan. Jamaah rahimakumullah, berikutnya berkaitan dengan wajibnya puasa Ramadan juga. Bahwa satu ketika diriwayatkan, satu ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi dibawa naik oleh 2 orang malaikat, naik ke sebuah bukit atau gunung yang sangat terjal, yang sangat susah untuk didaki. Kemudian sesampainya di atas bukit atau di tempat yang dituju, tiba-tiba Nabi mendengar suara jeritan yang sangat keras. Kemudian ketika beliau bertanya kepada malaikat yang membawa suara siapakah ini, malaikat lalu menjawab, ini adalah suara penghuni neraka yang tengah disiksa. Kemudian setelah lebih dekat lagi, ternyata Nabi melihat satu fenomena yang sangat mengerikan, yang mana ada sekumpulan orang yang tengah disiksa dengan cara digantung, kaki di atas, kepala di bawah, rahang mulut mereka mengucurkan darah segar. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat yang membawa beliau, siapakah ini? Kemudian dijawab oleh malaikat, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa, yang membatalkan saumnya sebelum tiba waktunya berbuka. Dari awal berpuasa, mungkin makan sahur, tapi ketika siang hari, sore hari, sebelum tiba waktu maghrib, orang tersebut sengaja membatalkan puasanya, sengaja makan atau minum, sengaja berbuka tanpa ada udzur, tanpa ada rukhsah. Nah, yang demikian saja sangat berat siksaannya jamaah. Apalagi kalau seseorang mengaku muslim, tapi dari awal tidak mau melaksanakan shaum Ramadan, na'udzubillah min dzalik. Itu lebih berat lagi. Sedang puasa saja dari awal, tetapi kemudian sengaja dibatalkan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu saja siksanya sangat luar biasa mengerikan. Makanya jamaah rahimahullah, Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, di antaranya di sana disebutkan bahwa termasuk dosa besar adalah sengaja membatalkan puasa dalam bulan Ramadan. Walaupun 1 hari itu sudah dosa besar, apalagi membatalkannya dengan sengaja itu lebih dari 1 hari. Mungkin di antara kita pernah ada yang begitu. Mungkin ada yang bahkan selama belum bertobat, tidak pernah berpuasa Ramadan. Cara keluarnya bagaimana jamaah rahimahullah? Kata para ulama,
ulama harus bertobat dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat nasuha. Karena meninggalkan saum Ramadan itu bukan dosa kecil, tapi termasuk dosa besar, seperti halnya meninggalkan sholat, tidak membayar zakat bagi yang mampu, tidak melaksanakan haji bagi yang mampu, itu pun bagian dari dosa besar. Hanya saja kemudian para ulama berikhtilaf. Sebagian ulama menganjurkan cukup bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di antara bentuk tobat tentu menyesali apa yang sudah pernah dilakukan, berjanji tidak mengulangi lagi, banyak beristighfar kepada Allah. Di antara bentuk pertobatannya, kemudian menutupi kesalahan atau dosanya dengan amal soleh, Adapun sebagian ulama selain menganjurkan bertobat secara benar-benar kepada Allah, mereka juga menganjurkan untuk mengqadha puasanya. Tentu kalau ingat berapa hari. Kalau tidak ingat, bagaimana mengqadha? Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Setan di sini harus kita pahami dari setan golongan jin, bukan setan dari manusia. Kalau setan dari manusia masih banyak berkeliaran. Berkaitan dengan hadis ini, jamaah rahimakumullah, Imam Al-Qadhi menjelaskan bahwa maknanya ada dua. Yang pertama, memang secara hakiki pintu surga, pintu neraka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Memang seperti itu. Sebagai tanda masuknya bulan Ramadan, sekaligus tanda betapa mulianya bulan Ramadan. Tapi Imam Al-Qadhi juga menjelaskan bisa juga mengandung makna maknawi kiasan, bukan makna yang hakikinya. Yakni maksudnya ketika datang bulan Ramadan, Allah memberikan kemudahan, semangat kepada kaum muslimin untuk melakukan kebaikan. Kita mungkin menyaksikan ketika bulan Ramadan orang banyak yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya, yang mana fenomena itu tidak ditemukan bila di luar bulan Ramadan. Kemudian pintu neraka ditutup, maksudnya orang dimudahkan untuk menjauhi dosa, berbeda halnya dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian setan dibelenggu, maksudnya ya manusia dimudahkan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Jamaah rahimakumullah, intinya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang istimewa, tidak seperti bulan yang lain. Bahkan berkaitan dengan saum Ramadan, Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis yang sudah sangat masyhur, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar dua hal yang sangat urgen. Yang pertama, imanan, karena tuntutan iman. Yang kedua, wahtisaban, mengharap pahala kepada Allah, artinya ikhlas. Jadi atas dasar iman, atas dasar ikhlas melaksanakan saum Ramadannya, kata Nabi, orang yang melaksanakan hal ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Tidak ada di antara kita yang suci dari dosa dan kesalahan. Momentum Ramadan adalah salah satu kesempatan, salah satu momentum yang Allah sediakan buat kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sungguh merugi orang yang kedatangan bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan pergi meninggalkan dia, sudah selesai bulan Ramadan, namun dosa orang tersebut belum diampuni. Artinya orang tersebut tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya, tidak melaksanakan kebaikan yang di dalamnya, mungkin tidak melaksanakan saum Ramadan dan lain sebagainya. Nah, orang tersebut kategori rugi.
Mudah-mudahan kita yang kedatangan bulan Ramadan nanti, kedatangan bulan Ramadan tersebut bisa menjadi salah satu penghapus dosa kita. Kemudian yang berikutnya jamaah rahimakumullah, sekedar mengingatkan secara hukum fikih di sana ada yang disebut dengan rukun puasa. Rukun ini sesuatu yang pokok, yang sangat penting, yang jangan sampai ditinggal oleh kita. Rukun ada dua, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Para ulama sepakat bahwa yang namanya niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Tapi kemudian turunannya berkaitan dengan talfidun niyah atau melafadzkan niat, itu perlu dijelaskan bahwa para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Tapi semuanya sepakat niat itu bagian dari amalan hati. Di antara ulama yang menganjurkan talfidun niyah atau melafadzkan niat seperti Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, seorang pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir dari negeri Suriah. Kalau kata beliau, melafadzkan niat fungsinya untuk menguatkan atau menegaskan niat yang ada di hati. Maka dari itu termasuk bagian dari ikhtilaf. Yang mau melafadzkan niat silakan, yang tidak apa-apa. Kalau kata Ibnu Taimiyah, seseorang yang bangun makan sahur di pagi hari sebelum waktu subuh otomatis sudah niat. Sebab makan sahur di sana sudah pasti bukan untuk sarapan, tapi mesti mau berpuasa. Sebaliknya kalau niatnya hanya di lisan tapi di hati tidak sah. Sebab niat itu amalan hati. Hanya saja ada yang menganjurkan dilafadzkan sebagai tambahan, ada yang tidak. Dua-duanya tidak usah dipertentangkan, karena ini bagian dari ikhtilaf yang sudah dibahas oleh para ulama. Tinggal masing-masing kita mengambil yang pendapat mana, dipersilakan sembari menghormati, menghargai pendapat yang lain. Jamaah rahimakumullah, kemudian rukun niat, rukun puasa yang kedua selain niat adalah menjaga dari segala pembatal puasa, terutama makan, minum, kemudian juga berhubungan suami istri, termasuk juga merokok, itu kategori makan atau minum juga, dan seterusnya. Nah, kalau seseorang sudah niat dari waktu subuh, kemudian menjaga diri dari segala pembatal puasanya, maka insya Allah puasanya sudah sah. Hanya saja ada di sana hal-hal lain yang perlu dijaga, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ini yang lebih sulit. Kalau sekedar menjaga rukun insya Allah lebih mudah. Tapi kalau menjaga dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa, walaupun puasanya sah, itu yang lebih sulit. Misalkan membicarakan keburukan orang lain, misalkan ngomong yang kasar atau yang kotor, itu bisa merusak pahala puasa. Jamaah rahimakumullah, di antara yang disunahkan ketika kita berpuasa, yang pertama tentu makan sahur disunahkan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, kalau misalkan mungkin kita bangunnya mepet waktu, atau mungkin nafsu makan tidak lagi selera, maka diusahakan tetap makan sahur, tetap bersantap sahur, walaupun minum seteguk air. Sebab bersahur itu satu keberkahan, dan malaikat itu mendoakan bersolawat untuk orang yang makan sahur. Kalau malaikat bersolawat, artinya malaikat itu diantara maksudnya memohonkan ampunan dan rahmat. Sementara doa malaikat insya Allah mustajab, karena malaikat ini makhluk yang taat terus kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Berbeda halnya dengan kita manusia. Selain makan sahur, mengakhirkan makan sahur juga bagian dari hal yang disunahkan. Bahkan dalam satu hadis, jaraknya makan sahur dengan subuh yang dilakukan oleh Nabi, itu disebutkan diantaranya kriterianya kurang lebih ketika seseorang membaca antara 50 sampai 60 ayat. Tapi ini artinya sesuatu yang dianjurkan saja, tidak harus. Misalkan kita sahurnya jam 3 boleh, tidak masalah. Kemudian termasuk
sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Kalau sahur diakhirkan, berbukanya disegerakan, tetapi dengan catatan sudah masuk waktu berbuka. Kalau belum masuk waktu berbuka dengan sengaja membatalkan, terkena resiko sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian juga yang disunahkan ketika berpuasa adalah memperbanyak doa. Jadi baik puasa Ramadan atau puasa sunnah, termasuk hal yang disunahkan bagi kita adalah memperbanyak doa. Dalam satu hadis disebutkan ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya selama perjalanan puasanya punya kesempatan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya sebagai pelengkap ibadah shaum Ramadan adalah di akhir Ramadan nanti adalah melaksanakan yang namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Fungsi utamanya dalam hadis Nabi dijelaskan tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas, sebagai sarana memberi makan buat orang fakir miskin dan juga sebagai sarana pembersih bagi orang yang berpuasa dari kemungkinan berbuat atau berucap yang tidak baik. Demikian jamaah rahimakumullah khutbah yang pertama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Poin terakhir berkaitan dengan shaum Ramadan yang tidak kalah penting adalah nanti selepas bulan Ramadan, ibadah ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan, yakni melaksanakan shaum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Shaum sunnah 6 hari di bulan Syawal ini berkaitan dengan ibadah shaum Ramadan, bukan berdiri sendiri. Karena dalam satu hadisnya Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya sebulan penuh, bukan sehari 2 hari. Kemudian orang tersebut menambah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka fadilahnya orang tersebut seperti berpuasa setahun. Ini satu fadilah yang sangat luar biasa. Puasa Ramadan sebulan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya nilainya seperti puasa selama 1 tahun. Bagi kita yang menginginkan rahmat Allah, bagi kita yang menginginkan ampunan Allah, bagi kita yang menginginkan keberkahan dari Allah, tentu kesempatan ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Sebab puasa Ramadan dalam setahun hanya sekali, puasa Syawal juga dalam setahun hanya sekali. Mengenai teknis pelaksanaannya, para ulama sudah menjelaskan mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Boleh juga di awal bulan Syawal, intinya di 10 hari pertama mungkin. Boleh juga di pertengahan bulan Syawal, boleh juga di akhir bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Bahkan ulama juga sudah menjelaskan boleh berturut-turut selama 6 hari itu, boleh juga berselang-seling, tidak harus sekali 6 hari. Yang penting masih di bulan Syawal. Hanya saja kalau berbicara bersegera dalam melakukan kebaikan, tentu ketika sudah ada kesempatan segera dilaksanakan. Kalau hari ini di antara jamaah masih ada yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, segera dilunasi dulu, dikodok dulu. Jangan sampai Ramadan besok datang masih punya hutang Ramadan yang lalu. Demikian, dan hadirin jamaah rahimakumullah, khutbah yang
bisa disampaikan di siang hari ini. Harapan khotib bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan bekal buat kita semuanya dalam melaksanakan ibadah Ramadan nanti, baik itu shaumnya maupun yang lain-lainnya. Akhirnya mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kami masih mengingatnya maupun yang tidak. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan jamaah Masjid Al-Ihsan ini ya Allah, dan juga keluarganya. Allahumma sallimna bi Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasawwuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, mudahkan kami melaksanakan ibadah di dalamnya, dan terimalah ibadah kami. Berilah kami kesehatan selalu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.